Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih mengundang pro dan kontra, terkhusus seputar perluasan jabatan sipil yang bisa dimasuki personel TNI aktif. Bagaimana memastikan bahwa revisi ini tidak melahirkan neo-orba melalui dui fungsi ABRI atau bahkan multifungsi TNI? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. Selamat sore, Bang Julius. Selamat sore, Mondo. Eva, terima kasih. Ya, Bang Julius, pembahasan revisi Undang-Undang TNI oleh Panitia Kerja Pemerintah dan Komisi 1 DPR di sebuah hotel di Jakarta menuai protes. Apa kemudian respon Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia? Ya, pertama kami menolak tegas revisi ini. Ada fakta sejarah yang menegaskan bahwa TNI satu-satunya institusi yang belum menyelesaikan mandat reformasi. Terkait dengan apa? Banyak sekali reformasi peradilan militer, di mana kalau anggota TNI melakukan kejahatan umum, disidangkannya di peradilan umum, itu belum selesai. Lalu mandat dari Undang-Undang TNI juga yang mengatakan apabila anggota TNI duduk di jabatan sipil, maka dia harus mundur 100% dan tunduk pada hukum sipil. Itu juga belum ditindaklanjuti. Dan ada fakta-fakta lain, Eva. Pengalaman pelibatan TNI di ruang-ruang sipil yang menimbulkan banyak persoalan. MA, Mahkamah Agung, melibatkan anggota TNI dalam bidang pengamanan, ternyata terlibat dalam kasus korupsi bersama Sekretaris Mahkamah Agung. Terlibat juga dalam RUU TNI kali ini, dalam pemberantasan narkoba. Kita lihat kasus di Tanjung Balai, 2 anggota TNI terlibat dalam peredaran narkoba. 70-an kilogram sabu dan 40-an ribu butir ekstasi. Dan belakangan ini terkuak juga peredaran senjata kepada siapa? Kepada pemberontak di Papua. Ini belum pernah dievaluasi, tiba-tiba diperpanjang, diperluas kewenangan-kewenangannya. Ini tentu tidak hanya menyebabkan persoalan yang semakin bertambah, tetapi ini juga mengancam demokrasi. Kenapa? TNI ini, tentara adalah alat negara berdasarkan komando dia. Tidak boleh ada bantahan, tidak ada demokrasi di situ karena komando. Dan ini yang kami katakan akan mengubah suasana sipil menjadi komando. Jadi ini tidak ada esensi sama sekali, tidak ada urgensinya, sehingga menimbulkan pertanyaan, Eva. Tujuannya apa sih kalau bukan politik? Kan begitu. Dan kita tahu dinamika politik pasca pemilu sampai sekarang masih berjalan. Kira-kira begitu kesimpulannya, sehingga kami mendapatkan Komisi 1 itu rapat diam-diam di hotel mewah. Nah, kan seperti itu kondisinya. Kenapa? Untuk menghindari masukan dan kritik dari catatan masyarakat sipil semua ini gitu loh. Dan terakhir ada putusan Mahkamah Konstitusi, Eva, yang mengatakan bahwa kewenangan peradilan umum terkait dengan perkara koneksitas yang dalam hal ini adalah kasus KPK. Kita tahu banyak kasus korupsi besar yang melibatkan perwira TNI. Basarnas misalnya, apakah disidangkan oleh KPK? Tidak. Dan sekarang kewenangannya mau diperluas menjadi berapa? 16 institusi dan segala macam. Ini tentu menambah masalah-masalah baru lagi, kan begitu, Eva? Bang Julius, dari urgensi dan proses pembahasan kita masuk ke substansinya ya. Substansi berpotensi berubah di revisi Undang-Undang TNI dan kemudian memicu kekhawatiran dari sejumlah kelompok masyarakat. Mulai dari penambahan lembaga sipil yang bisa diduduki TNI sampai penambahan usia pensiun. Nah, kalau dari PBHI dari Anda, poin mana yang paling menjadi kekhawatiran? Tentu poin pertama tadi, mandat reformasi itu harus membedakan ruang mana yang menjadi ruang sipil, ruang mana yang menjadi ruang militer. Militer itu tidak boleh duduk di jabatan sipil sama sekali. Ketika dia duduk, dia harus pensiun total. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tunduk juga 100% pada undang-undang sipil. Sehingga kalau dia melakukan tindak pidana, dia harus diadili di peradilan umum untuk sipil. Ini belum ada gitu. Jadi jabatan sipilnya mau dia ambil, tetapi ketika dia melanggar hukum, dia korupsi, konsekuensinya tidak mau dia ambil. Nah, ini yang tentu menjadi pelajaran bagi masyarakat kita untuk tidak menempatkan militer di jabatan sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai sekali difungsi sampai yang meramaikan difungsi disebut kampungan begitu ya. Jadi maknanya begini, apabila ada jabatan sipil diduduki oleh anggota TNI, maka di situ terjadi rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan inilah yang kita sebut sebagai dui fungsi. Padahal
fungsi militer di situ adalah alat negara untuk tujuan apa? Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Apakah jabatan-jabatan sipil ini termasuk dalam lingkup operasi militer perang dan operasi militer selain perang? Tentu tidak. Maka tidak ada dasarnya dia di situ. Jadi disitulah letak melencengnya, disitulah letak difungsinya yang kita tahu sejak zaman Orde Baru zaman dulu, gitu ya. Nah, catatan lagi bagi kami adalah kita tahu dalam proses-proses peradilan yang melibatkan anggota TNI, ini banyak yang tidak terbuka. Lihat kasus Cebongan dan kasus Basarnas segala macam yang kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Nah, ketika ini belum dievaluasi, belum dieksersis secara penuh, lalu terjadi penambahan, tentu ini menjadi masalah baru. Ya, penyelenggaraan negara akan semakin tidak transparan. Apabila terjadi pelanggaran, akan banyak yang tidak transparan kepada publik bagaimana prosesnya, sampai di mana hasilnya, dan apakah menerima konsekuensi yang sepatutnya. Itu yang menjadi concern bagi PBHI, dan oleh karenanya menimbulkan satu efek impunitas. Jadi ibarat kata begini, apabila Anda bermasalah dengan hukum, misalnya hukum negara, korupsi dan segala macamnya, akan tetapi Anda ingin menghindari peradilan umum, maka jadilah anggota militer dan masuk TNI. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu ramai di media. Makanya jelas ini harus ditolak, kembalikan pada mandat yang belum diselesaikan berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004 dan juga mandat reformasi. Kan begitu, Eva? Baik. Bagaimana juga terkait dengan penambahan usia pensiun TNI? Bang Julius, apa kemudian dampaknya bagi organisasi, produktivitas, bahkan untuk anggaran? Ingat, perlu diingat, TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan. Dia menjalankan fungsi operasi militer perang, operasi militer selain perang. Maka fungsi-fungsi organiknya itu tentu berpangku tangan pada hal-hal yang sifatnya taktik, strategik, dan juga fisik. Gitu. Nah, tentu kaitannya dengan ketiga hal ini butuh performa yang baik. Maka seharusnya di negara-negara lain usianya semakin dimudahkan, gitu. Bukan semakin diperpanjang usia pensiunnya sehingga tidak mampu menjaga fitnessnya si alat fungsi organik ini yang berupa TNI. Nah, tentu dari sini kita melihat perpanjangan ini untuk apa? Perpanjangan ini kan berarti menambah jumlah. Menambah jumlah ini untuk apa artinya? Apakah untuk efektivitas, efisiensi? Tentu tidak. Dari segi anggaran tentu menambah jumlah anggaran. Dari segi efektivitas karena jumlah pasukan banyak tentu sulit untuk mengkoordinasikannya. Yang kita tahu banyak anggota TNI yang terlibat pinjol, jual beli senjata kepada pemberontak, terlibat narkoba dan segala macam. Itu kan bukti sulitnya mengkonsolidasikan prajurit TNI. Nah, kalau lebih banyak maka kan lebih sulit lagi. Sehingga kita melihat di sini bahwa tujuannya lain, menambah jumlah, menambah angka, dan kalau kaitannya dengan angka-angka seperti ini, maka tujuan politiklah yang menjadi tujuan utama, bukan hal yang lain, bukan soal kinerja yang kita nggak pernah lihat evaluasinya. Dan kita lihat juga bahwa kaitannya dengan program-program ke depan yang memang banyak bernuansa militer. Ada food estate, water estate, dan segala macamnya yang dikatakan ini adalah proyek strategis nasional yang butuh pengamanan karena ini kaitannya dengan kedaulatan. Contohnya pagar laut kemarin yang belum selesai hingga saat ini. Nah, itulah tujuan-tujuan yang kami lihat karena tujuan yang secara esensial ini tidak dilihat. Kami nggak melihat loh mendorong apa penguatan fisik, penguatan kapasitas, lalu kesejahteraan prajurit, lalu fasilitas-fasilitas bagi prajurit yang menjaga perbatasan. Kita nggak lihat itu di dalam RUU TNI. Sehingga pasti tujuannya bukan daripada menguatkan prajurit kita, bukan menguatkan TNI kita, tapi tujuan-tujuan politis dan tujuan-tujuan ekonomis tadi yang tidak secara gamblang diceritakan kepada masyarakat. Kami pikir itu yang harusnya menjadi concern bagi seluruh rakyat Indonesia ke depan. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.